Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 2 Juli 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil pasal 28 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang menyertai kami hingga saat ini, sehingga sampai dengan saat ini kami masih ada diberikan kesempatan untuk kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati supaya kami mampu memahami terlebih melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita dituntun oleh tema pendidikan Kristen, panggilan memuridkan. Hari ini kita melihat bagian firman Tuhan dari perjanjian baru, yang dimana ini merupakan amanat agung kepada Yesus, oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Tentu Yesus memiliki pengharapan kepada murid-muridnya tentang bagaimana mereka melayani, tentang bagaimana mereka menerima amanat agung dan mereka mengingat perintah terakhir yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Panggilan ini merupakan panggilan untuk menyebarkan Injil kepada semua bangsa dan menjadikan mereka murid Yesus. Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya dan menunjukkan kepada otoritasnya yang mutlak. Yesus bilang juga bagaimana supaya mereka pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ini adalah tugas pemuridan. Murid-murid Yesus diperintahkan untuk membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini merupakan tanda penerimaan sebagai murid Yesus. Sehingga tugas ini adalah tugas yang harus dikerjakan. Tidak hanya membaptiskan, tetapi mereka juga mengajar orang-orang melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan, supaya tidak sia-sia apa yang diajarkan dan diperintahkan itu sampai pada tindakan iman. Sehingga panggilan untuk memuridkan itu panggilan yang harus dilakukan. Dan itu dimulai dari diri kita. Apakah kita yang hari ini
kita memiliki tugas. Kita sudah cukup untuk menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Pendidikan itu sudah ada mulai dari diri kita masing-masing atau belum? Ataukah sebenarnya kita hanya punya semangat untuk memuridkan, tetapi sebenarnya kita tidak punya nilai yang baik yang kita perlihatkan kepada orang-orang terkasih. Sehingga marilah kita mulai dari dalam diri kita. Karena pendidikan itu adalah sesuatu yang terus berproses. Dan biarlah ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita juga berproses dan kita hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk cinta dan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan biarlah kami terus menyatakan tindakan kami untuk kami menjadi pendidik-pendidik yang baik. Kami terus melakukan panggilan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.